Video kali ini akan membahas yang namanya mentor sebaya alias peer educator. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saat ini saya lagi ada di kota Makassar nih. Kembali ke kota Makassar yang sangat indah. Kembali ke Hotel Swiss Bell. Padahal baru 2 bulan yang lalu nih saya ke Makassar. Sekarang balik lagi. Dalam rangka apa Om Tri? Ya seperti biasa saya diminta sama teman-teman dari Kominfo Pusat untuk berbagi ilmu soal digital marketing sama teman-teman di Makassar nih. Sharing-sharing aja seperti biasa. Gitu. Saya senang banget terus terang kembali ke Makassar karena Makassar kotanya sangat indah. Ini kelihatan nggak? Ini kalau dibuka dari balkonnya dari kamar langsung, wih, view-nya langsung pantai coy. Gila, keren banget. Gimana nggak betah gitu. Tapi sayangnya saya agak jarang ada di kamar karena memang kegiatan juga cukup padat. Ini pas kebetulan tadi saya selesai ngisi materi, ini istirahat. Tadi saya ngisi materi digital skill alias keterampilan digital. Oke, kita mau bahas apa nih? Seperti biasa teman-teman, channel materi atau video di channel YouTube-nya Kompas Digital Internasional itu nggak jauh-jauh dari 3 hal. Yang pertama itu soal dunia per-SMK-an, yang kedua itu soal digital marketing sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dan yang ketiga adalah soal PT Kompas Digital Internasional. Itu juga sedikit dibahas. Nah, sore ini saya mau bikin konten, sebetulnya idenya dari hasil diskusi saya tadi malam. Jadi tadi malam saya ketemu dengan teman-teman saya sesama digital marketer juga, orang-orang hebat. Terus dia cerita soal kebingungannya dia membina anak PKL. Gitu. Nah, makanya kemudian kebingungan itu akan coba saya jawab melalui video ini. Nah, video kali ini akan membahas yang namanya mentor sebaya alias peer educator. Nah, penasaran ya? Apa sih mentor sebaya itu? Apa sih peer educator itu? Simak videonya. Oke teman-teman. Jadi istilah mentor sebaya atau peer educator itu sebetulnya bukan saya yang menciptakan. Saya sudah kenal sama istilah itu waktu saya masih jadi karyawan dulu. Gitu. Waktu zaman saya masih jadi karyawan itu ada istilah itu. Nah, peer educator atau mentor sebaya adalah kemudian kita mengkader, kalau melatih, kalau dulu namanya kader ya, kita melatih anggota suatu komunitas, suatu kelompok, nanti kemudian dia yang melatih teman-temannya. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka memang anggota komunitas tersebut, anggota kelompok tersebut, otomatis dia sudah kenal betul dengan budayanya, cara pikirnya, cara bergaulnya. Dia juga tahu pendekatan apa saja yang paling efektif untuk melatih teman-temannya. Nah, teman-teman sebayanya, namanya kan peer educator alias mentor sebaya. Pasti akan beda kalau misalnya yang melatih adalah orang dari luar. Apalagi kemudian orang luar itu nggak paham budayanya, nggak paham kebiasaannya, apalagi mungkin juga gap umurnya juga terlalu jauh, itu pasti rasanya beda. Diajarin sama orang luar, gitu. Ini saya pegel tangannya jadi pindah. Diajarin sama orang luar sama diajarin sama teman sendiri. Itu biasanya agak beda rasanya, gitu. Nah, terus apa hubungannya sama tadi Om Tri sama dunia per-SMK-an? Gitu. Nah, sebelum saya jelaskan kita flashback lagi ya, teman-teman ya. Jadi salah satu masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang baru pertama kali
baru mungkin 1-2 kali doang menerima mengelola anak PKL adalah gimana sih caranya ngelatih anak PKL. Gitu. Kalau teknikal melatihnya, saya yakin teman-teman udah pinter lah. Teman-teman udah sering ikut workshop, ikut pelatihan, berjejaring, macam-macam ya. Teman-teman pasti sudah terbiasa untuk hal itu. Ketika disuruh berbagi ilmu, saya yakin juga teman-teman sudah biasa. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kemudian gelombang anak PKL-nya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi sekarang datang nih anak PKL 3 orang, kita ngajarin gitu. Terus minggu depan datang lagi 1 orang, kita ngajarin lagi. Terus bulan depan ada lagi yang datang lagi 5 orang, ngajarin lagi. Udah gitu bulan depannya lagi datang lagi 2 orang, ngajarin lagi. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah waktu kita, tenaga kita, energi kita habis buat ngajarin anak PKL. Kenapa? Karena mereka bolak-balik datangnya gitu. Ini sesuatu yang wajar. Nanti dulu. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Yang ngerasa kemudian, wah capek banget Om Tri, ternyata ngelola anak PKL nggak gampang ya. Bolak-balik harus ngajarin ya. Udah gitu nanti ada yang nanya, bolak-balik nanya, kita harus jawab. Kita harus menjelaskan. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Selamat, berarti Anda sudah berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena saya juga dulu kayak gitu. Jadi saya tahun 2019 waktu pertama kali saya full mengelola PT Kompas Digital Internasional, saya juga kayak gitu. Jadi saat itu belum ada mentor, jadi saya masih single fighter. Betul-betul saya ngelatih sendiri, nungguin sendiri, ngasih tugas sendiri, meriksa tugas sendiri, tanda tangan jurnal, tanda ngeprint sertifikat, tanda tangan sertifikat, nyebar proposal, malah sebelumnya itu memang saya lakukan sendirian. Pas di awal sebelum saya punya tim. Gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena memang jadwal waktu pelaksanaan PKL di SMK itu beda-beda. Itu khusus buat yang SMK yang masih menggunakan kurikulum K13. Karena kan yang PKL sekarang itu kelas 2 ya, rata-rata kelas 11 ya teman-teman ya. Kelas 11 dan rata-rata mereka SMK itu masih menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum K13, kecuali untuk SMK yang mendapatkan project PK alias pusat keunggulan, kalau dulu namanya COE. Jadi wajar kalau misalnya di tahun ini dan tahun lalu teman-teman kebanjiran anak PKL terus menerus nggak berhenti-berhenti. Gitu. Akibatnya memang seperti itu, akibatnya memang kemudian waktu kita, energi kita, tenaga kita habis hanya untuk ngajarin anak PKL, habis hanya untuk ngawasin anak PKL, habis hanya untuk ngasih tugas anak PKL, habis hanya untuk memeriksa tugasnya anak PKL dan seterusnya. Nah waktu itu saya jadi mikir nih, kayaknya bahaya juga nih kalau misalnya saya sebagai business owner, sebagai direktur, ngakunya sebagai direktur, kok tugasnya teknikal banget ya, nggak asik nih, nggak seru nih. Terus kalau kayak gitu kapan saya cari duitnya? Kan gitu. Oh berarti tugas ini harus didelegasikan ke orang lain. Supaya apa? Supaya saya sebagai direktur, saya sebagai pemilik bisnis itu bisa fokus ke tugas saya sebagai direktur. Nah jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, tugas utama seorang direktur, tugas utama seorang business owner adalah itu cuma ada 2. Yang pertama manajemen tim, yang kedua pengembangan bisnis. Sama pengembangan bisnis, jadi kita mikir strateginya seperti apa, kemudian berarti kita harus networking juga, gitu ya, kenal sama orang, kenal sama klien, pendekatan sama calon klien, sama mitra kita, itu tugas direktur. Makanya saya sebagai direktur operasionalnya PT Kompas Digital Internasional memang jarang ada di kantor. Kenapa? Karena kalau saya lagi ada di kantor berarti saya lagi nggak kerja. Gitu, karena kerjaan direktur ya jalan-jalan, cari proyek, cari duit gitu kan. Tugas direktur tuh itu
networkingan, cari duit, cari proyek, lobby gitu. Kemudian setelah dapat proyek dilemparin ke staff-staff di kantor tuh biar mereka yang ngurus kerjaan teknisnya, jangan kita. Itu mindset saya dulu seperti itu. Oke, berarti kita harus rekrut orang nih. Saya harus punya asisten, saya harus punya tim yang nanti dia yang nungguin anak PKL, dia yang ngajarin anak PKL, dia yang ngurusin absennya, tanda tangan jurnal, kemudian ngelatih, kemudian kalau ada pertanyaan dari anak PKL kita siapa yang jawab, ngawasin, ngasih nilai dan segala macam. Nah, tapi masalahnya dulu waktu tahun 2019 awal saya bergabung dengan Kompas, itu memang cash flow-nya juga belum bagus. Artinya saya belum bisa gaji orang, belum punya duit buat gaji staff. Makanya semua masih digarap sendirian. Itu zaman saya jadi COE, Chief Everything Officer, alias apa-apa digarap dewek. Semua digarap sendirian. Nah, terus saya jadi mikir nih, gimana caranya? Saya harus punya staff, saya harus punya anak buah, punya asisten yang kemudian dia nungguin anak PKL, tapi nggak ada duit buat bayar. Nah, akhirnya muncullah konsep peer educator itu, alias mentor sebaya. Nah, itu saya pakai istilah itu cuma supaya kelihatan keren doang. Gitu kan. Mentor sebaya, kelihatan keren. Nah, mentor sebaya itu apa? Mentor sebaya itu adalah kemudian yang melatih anak PKL, kemudian yang mengawasi anak PKL, yang ngecek tugas anak PKL itu adalah teman mereka sendiri. Gitu. Jadi saya strateginya gini, teman-teman. Jadi kalau ada anak PKL datang nih, misalnya gelombang pertama ada anak PKL datang, kemudian masih saya yang ngelatih sendirian ya, asumsinya saya masih sendirian, belum punya tim, belum punya asisten, belum punya anak buah, saya ngelatih mereka. Dan itu memang saya ngelatihnya betul-betul serius, sangat intens. Saya perhatikan betul talenta-talenta muda ini, kelebihan dan kekurangannya di mana. Saya lihat, saya kenali satu persatu, orang per orang, si A itu kelebihannya apa, si B itu kelebihannya apa, saya kenali itu, saya petakan itu betul-betul. Gitu. Dari situ saya kelihatan nih potensi-potensinya. Oh, si A ini kelebihannya dia tekun. Oh, si B ini kelebihannya dia sangat kreatif tapi kurang teliti. Oh, si C ini ternyata dia seneng ngajar. Nah, kita lihat, kita petakan anak PKL yang datang ke kita tuh tipenya, karakternya seperti apa. Nah, dari situ saya kemudian mulai memilih. Ini dari misalnya katakanlah ada 10 anak yang masuk PKL di PT Kompas Digital Internasional, nggak mungkin semuanya ini jadi champion. Jarang. Biasanya dari 10 anak saya hanya nyari 2 atau 3 orang saja yang ini akan jadi championnya, yang memang betul-betul saya didik, saya kader untuk dia jadi peer educator. Arahannya nanti dia jadi mentor bagi angkatan berikutnya. Nah, 1-2 orang ini kalau saya biasanya sekitar ada 2 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama adalah memang dia yang senang ngajar. Jadi dia senang berbagi ilmu dengan yang lain. Dia nggak canggung ketika harus ngobrol sama orang yang baru dikenal. Dia bisa menyampaikan materi secara sistematis. Dia enjoy ketika harus berbagi ilmu. Nah, ini tipe yang pertama. Ini adalah tipe, kemudian kalau misalnya teman-teman nemu anak yang seperti ini, dia adalah cocok banget untuk jadi mentor. Itu tadi ya, yang pertama memang dia senang ngajar. Jadi dia nggak malu, nggak rikuh ketika harus ngobrol sama orang baru. Dia senang berbagi. Gitu kan, ada orang yang malas ngomong ya. Gitu. Kalau ini kita cari yang emang senang ngomong, senang ngobrol, kemudian tadi ya nggak canggung ketika ngobrol sama orang baru. Gitu. Terus yang ketiga, dia juga cukup paham, cukup cerdas sehingga dia paham basic-basic dari materi yang kita ajarkan. Ini kemudian biasanya kalau saya nemu orang yang kayak gini, tipe anak yang kayak gini, ini yang kemudian
betul-betul saya dekati, saya didik supaya dia siap menjadi mentor. Nah, kalau dibutuhkan memang kemudian saya pernah nemu anak kayak gini, dia kelihatan lebih telaten, lebih tekun dari senang ngajar juga, senang ngomong. Ini saya kasih materi tambahan. Jadi di saat yang lainnya sudah masuk ke tugas teknis, posting dan segala macam, dia nggak saya suruh posting. Saya kasih materi tambahan, pendalaman materi. Jadi dia memang dari awal sudah saya pisahkan dari teman-temannya nih. Gitu. Supaya apa? Supaya pendalaman materi, supaya dia juga harapannya lebih expert dari teman-temannya. Jadi ada sesi pendalaman materi khusus, pembekalan, penguatan yang agak sedikit beda dari teman-temannya. Gitu. Setelah itu, kemudian saya juga akan kasih kesempatan dia untuk praktek. Gitu. Kenapa? Karena nanti pertanyaannya lebih banyak pertanyaan yang sifatnya teknis. Oh, ini kok saya bikin Gmail kebenet terus, saya bikin email nggak bisa. Nah, itu yang kemudian kita ajarkan. Kita kasih solusinya, kita kasih tips triknya. Itu bisa secara umum bersama teman-teman yang lain, atau bisa nanti di kelas di saat pembekalan itu ya, sesi tambahan itu. Jadi satu orang yang kemudian kita angkat, dan dia juga perlu punya leadershipnya. Nah, satu lagi kelupaan tadi, sorry. Dia harus punya leadership, dia harus punya, selain dia senang berbagi, dia tidak canggung untuk ngobrol sama orang baru, dia senang ngobrol, dan juga dia harus punya leadership. Karena apa? Karena yang namanya ngajar itu juga perlu leadership, supaya ketika kita ngomong, kita sebagai mentor ngomong itu didengerin sama yang lain. Gitu. Itu tipe pertama adalah anak siswa PKL yang bisa kita promosikan untuk menjadi mentor. Itu. Nah, ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini biasanya saya cari yang orangnya betul-betul tekun, betul-betul teliti. Orang yang nggak bosen melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tadi tekun dan teliti ya, jadi dia harus betul-betul mengerti detailnya. Nah, tipe kedua ini nanti kemudian saya arahkan dia yang ngecekin tugas, yang menilai tugas anak PKL. Karena anak PKL banyak nih kita nih, katakan ada 10 orang kemudian masing-masing katakanlah posting 50 link. Berarti sehari ada 500 link yang harus dicek. Siapa yang ngecek? Ya jangan kita. Yang ngecek adalah yang tadi. Gitu, staff yang tadi, asisten kita yang tadi, gitu. Si peer educator alias mentor sebaya. Gitu. Nah, jadi ada satu orang yang kemudian diberi tugas untuk ngajar, diberi tugas untuk ngajarin adik-adik kelasnya atau teman-teman siswa PKL yang datang setelah dia. Terus satu lagi, berarti dia kan mulai dari ngajar, memberi tugas ya, kayak gitu. Terus misalnya kalau ada trouble pertanyaan, dia yang jawab, dia yang dampingi gitu kan. Sama ada satu lagi tadi yang tugasnya ngecekin tugas teman-temannya dan ngasih nilai gitu. Nah, ini kalau saya pribadi, ini sebaiknya dikerjakan oleh dua orang yang berbeda. Jadi tadi ada satu orang yang memang ngajarin temennya, ada satu lagi yang ngecek tugas. Jadi membutuhkan dua orang dengan dua karakter yang berbeda. Soalnya kalau ini digarap sama satu orang, capek banget, nggak akan maksimal hasilnya. Makanya saya pisahkan ini, pecah jadi dua orang. Satu orang yang khusus ngajarin, sama satu orang yang khusus memeriksa, ngecek tugasnya, linknya coba diklik. Nah, dan tugasnya dia bukan hanya sekedar, jadi ada checklistnya teman-teman. Ada checklistnya. Jadi misalnya postingan, nanti tugasnya dia ngecek diklik nih linknya hidup atau mati. Gitu. Kalau misalnya linknya mati, berarti rekomendasinya adalah dia harus memperbaiki link itu. Kalau misalnya linknya hidup, jadi halamannya terbuka, dicek lagi, bener nggak linknya itu. Ketika dia ngecek link, nyambung kemudian ngebuka postingannya, dia juga jangan cuma langsung linknya hidup, udah nggak. Dia harus ngecek ini postingannya bener atau enggak, kata kunci yang sudah dia digunakan bener atau enggak, layoutnya bener atau enggak gitu. Kalau misalnya
Instagram atau Tokopedia gitu kan, kita lihat nih postingan, oke, postingannya jadi ini, tapi postingannya bener nggak, desainnya bener nggak, kemudian kata kunci yang dia pakai, captionnya bener nggak gitu kan, hashtag yang dia pakai bener nggak. Nah, nanti dia juga ngecekin itu. Makanya nggak mungkin dilakukan oleh satu orang, harus 2 orang, 1 orang yang khusus ngajar, nanti 1 orang yang khusus ngecekin postingannya itu. Nah, ini yang kemudian saya branding sebagai peer educator alias teman sebaya. Makanya ketika siswa gelombang pertama datang, itu biasanya kalau di awal kan memang masih saya handle sendiri ya. Kalau sekarang itu saya juga mantau betul mentor-mentor di PT Kompas ngajarinya bener nggak. Biasanya di gelombang pertama saya juga masih sering ikut turun tangan, memastikan bahwa yang siswa itu betul-betul mudeng, betul-betul paham apa yang sudah diajarkan oleh mentornya Kompas. Sekaligus saya juga bantu melakukan assessment, melihat dari sekian banyak talenta-talenta muda anak PKL yang datang ke Kompas, ini yang championnya itu yang mana? Mana anak yang kemudian bisa dipromosikan jadi mentor, mana anak yang bisa dipromosikan sebagai satu lagi mentor, satu lagi bagian administrasi yang ngecekin. Setelah itu saya akan minta mentor saya untuk betul-betul mengawal mereka, diasah betul, dibina betul, dididik betul, sehingga supaya mereka bisa jadi mentor, asisten mentornya sama asisten bagian administrasinya gitu. Jadi itu memperingan tugasnya kita, memperingan tugasnya mentor. Jadi meskipun Kompas sudah punya mentor yang memang fokus ke situ, tapi kan mereka juga nggak ada kerjaannya Kompas, mereka juga nggak ada kerjaannya klien gitu. Kalau mereka cuma ngurusin anak PKL doang, ya sayang banget gitu waktu tenaganya mereka. Jadi mending yang ngawasin anak PKL adalah teman mereka sendiri yang sudah masuk lebih dulu dan sudah punya pengalaman lebih dulu, punya skill khusus di bagian ngajar dan administrasi gitu. Nah, untuk 2 orang ini tadi yang di anak PKL yang dipromosikan jadi mentor dan anak PKL yang dipromosikan sebagai administrasi, ya mereka tugasnya itu. Mereka kemudian tidak saya beri tugas seperti yang lain gitu. Kalau misalnya anak PKL kan di Kompas tugasnya beda-beda ya. Ada yang bagian posting, ada yang bagian bikin konten, ada yang kemudian bagian customer service, ada yang bagian packaging segala macam. Nah, 2 orang terpilih ini dia nggak dapat tugas itu. Tugasnya dia yang ngajar. Productivity dia, kinerja dia dinilai dari jam ngajarnya dia, dan apakah kemudian siswa yang dia ajar, teman baru yang dia ajar itu mudeng atau enggak. Sama yang administrasi juga kayak gitu. Productivity dia dinilai dari seberapa detail dia memeriksa tugas teman-temannya. Itu yang disebut peer educator alias mentor sebaya. Ini yang akan kemudian ngajarin teman-teman yang berikutnya. Nah, termasuk ketika si mentor ini sudah mau selesai masa PKL-nya gitu. Dia juga punya kewajiban untuk mengkader penerusnya dia. Nah, ini memang agak tricky teman-teman, dan ini memang masih harus sebagian kita handle sendiri juga atau dihandle oleh staffnya kita. Jadi misalnya nih masuk yang gelombang pertama anak PKL nih masuk nih, dari gelombang pertama anak PKL ini kita menemukan 2 orang champion nih. Kemudian masuk gelombang kedua. Nah, pas gelombang kedua ini kita juga lihat nih gelombang kedua siapa nih yang kira-kira bisa kita promosikan. Nah, nanti masuk gelombang ketiga juga sama. Kita lihat di gelombang ketiga ini ada nggak yang bisa kita promosikan jadi mentor sama jadi administrator. Syukur-syukur kalau ada gitu. Kalau ada ya kita didik lagi. Prosesnya sama kayak kita mendidik angkatan pertama. Gitu. Jadi dengan demikian proses saling belajar antara sesama siswa PKL itu tidak akan terputus. Gitu. Akan selalu ada mentor baru yang ngajarin adik kelasnya, gelombang berikutnya itu akan selalu ada. Dan pihak sekolah juga senang dengan hal ini. Berarti siswa memang belajar hal yang baru, bukan cuma sekedar datang kemudian posting. Itu kan membosankan. Anak-anak mati bosan gitu kalau setiap hari datang ke tempat PKL tugasnya cuma posting, store link kayak gitu, bosan. Mereka proses belajarnya nggak utuh.
Kalau di Kombas kan dikombinasi. Mereka juga harus belajar leadership, mereka harus belajar juga teamwork gitu kan. Tidak kemudian duduk manis soliter, fokus ke setorling, enggak. Itu kalau di Kombas. Di tempatnya teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan pola bisnis teman-teman. Nggak harus juga kemudian metodenya Kombas teman-teman copy paste, itu belum tentu cocok juga. Saya cuma sharing apa yang saya lakukan ketika saya mengembangkan membina anak PKL di PT Kombas Digital Internasional. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit saya soal peer educator. Kalau misalnya masih belum jelas, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah. Kalau merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Itu aja teman-teman. Saya mau berenang nih, ngomong suaranya bagus. Itu aja ya. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.